قال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين والعقبال باب سجود السهو. Ya, Habib. Bab yang menerangkan tentang sujud sahwi. As-sahwu lughatan an-nisyanu. As-sahwu lughatan secara bahasa artinya an-nisyan, lupa. Wa ba'dhum, dan sebagian ulama farraqa, membedakan baina sahwi, antara sahwi wal nisyani, dan nisyan. Bagaimana? Maka ia mengatakan an-nisyanu, an-nisyan itu nisyanu syai', lupanya sesuatu, min aslihi, dari asalnya, dari pangkalnya, bihaitsu, sekiranya, yuhtaj, dibutuhkan, ilal hifdzi min jadidin, kepada hafalan yang baru. Itu namanya nisyan. Jadi lupanya sesuatu dari asalnya, udah lupa dah. Sekiranya dibutuhkan kepada hafalan yang baru. Diingat-ingat nggak bisa. Butuh kepada hafalan yang baru. Itu namanya nisyan. Contoh begini. Kita kan dulu pernah belajar matematika, betul? Belajar matematika. Bagi-bagian akar misalnya. Dulu itu orang paham nih. Sekarang kalau ditanya, bisa gak? Ente ingat-ingat gak bakal bisa, betul? Ente ingat-ingat bakal bisa gak? Gak bakal bisa. Udah lupa. Lupanya sesuatu min asli, dari asalnya. Sekiranya dibutuhkan kepada hafalan yang baru. Itu namanya nisyan. Wasahwu, dan sahwu itu walladzi la yuhtaj ila al-hifdzi min jadid, alladzi, yang tidak dibutuhkan kepada hafalan yang baru. Fa idza stadzkarahu, apabila dia mengingat-ingatnya, dzakarahu, maka akan ingat. Jadi kalau sahwu itu ini lupanya tapi nggak butuh kepada hafalan yang baru. Sekiranya diingat-ingat bakal ingat. Sekiranya diingat-ingat bakal ingat. Beda dengan nisyan tadi, udah lupa dah. Diingat-ingat nggak bakal ingat nih. Kalau sahwu, sekiranya kita ingat-ingat bakal, ini nggak butuh kepada hafalan yang baru. Itu sebagian ulama ada yang membedakan antara an-nisyan was-sahwu. Hukmuhu, hukum sujud sahwi. Hukumnya sunnatun, adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Fala yakunu wajiban, tidak menjadi wajib, illa fi halatin wahidatin, kecuali di dalam satu keadaan. Jadi sujud sahwi hukumnya sunnah, tidak menjadi wajib kecuali hanya dalam satu keadaan, wahia adalah sujudul ma'mumi, sujudnya makmum, limutaba'ati imami, untuk mengikuti imamnya. Jadi sujudnya makmum untuk mengikuti imam wajib. Imam dalam sholatnya memakai sujud sahwi, makmum wajib ikuti. Fa illam yutabi'hu, apabila itu makmum tidak mengikuti imam, batal salat, salatnya batal. Jadi imam dalam salatnya melakukan sujud sahwi, si makmum nggak mau mengikuti, batal salatnya. Karena sujud sahwinya makmum untuk mengikuti imam adalah wajib. Ada nomor satu tarikan yang fa'idah. Sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sahwi 5 marrat. Telah sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi sebanyak 5 kali. Nabi pernah melakukan sujud sahwi sebanyak berapa? 5
5 kali. Maratan pernah sekali. Syakka, Nabi ragu di adad rakaat, di dalam bilangan rakaat. Nah, soalnya 3 atau 4 nih. Tapi hukumnya akan diterangkan. Kalau ragu dalam bilangan rakaat, maka wajib mengambil yang sedikit. Kalau 3 atau 4 ya 3. Tambahin 1 rakaat. Nabi sunnah di akhir salatnya sebelum salam sujud sahwi. Nah, Rasulullah ragu di dalam bilangan rakaat. Di akhir salat sebelum salam Nabi sujud sahwi. Yang kedua, wa marratan khama min rak'atin. Pernah juga Nabi berdiri dari 2 rakaat bila tasyahudin, tanpa dengan tasyahud. Padahal sholatnya ini ada 2 tasyahud. Tasyahud pertama, tasyahud yang kedua. Ketika tasyahud yang pertama lupa Nabi itu. Qama, berdiri bila tasyahudin, tanpa dengan tasyahud. Nanti hukumnya akan dijelaskan. Kalau sudah berdiri tegak, maka tidak boleh kembali kepada tasyahud. Boleh. Kalau dia kembali kepada tasyahud sengaja dan tahu hukumnya, batal sholat. Tapi kalau sudah berdiri tegak, kagak boleh kembali kepada tasyahud. Kalau dia kembali sengaja dan tahu hukumnya, maka sholatnya batal. Pernah Nabi tinggal itu, berdiri tegak, kembali lagi. Kemudian di akhir sholat sebelum salat Nabi sujud. Yang kedua. Yang ketiga, wa marratan sallama min rak'atin. Pernah juga Nabi salam dari 2 rakaat. Salam dari 2, padahal sholatnya 3. Di tahiyat pertama Nabi salam. Sahabat ingetin, subhanallah. Nabi bangun lagi, terusin. Lanjutkan, tambahin 1. Dan sebelum salam Nabi sujud. Ini antara sebabnya itu. Kita akan bahas semuanya. Yang keempat, wa marratan sallama min 3 rakaat. Pernah juga Nabi salam dari 3 rakaat. Padahal sholatnya 4 rakaat. Diingetin sama sahabat, Nabi diri lagi. Ya salamnya gak sengaja. Ya, kalau sengaja batal. Di akhir salat itu sebelum salam Nabi sujud. Yang kelima, wa marratan syakka fi rak'atin khamisatin. Pernah Nabi ragu di dalam rakaat yang kelima. 5 ya. Belum 5 apa itu? Ragu. Karena ragu di rakaat yang kelima, berarti kan lebih hati dia. Kalau ragu kan antara lebih dan enggak. Akhirnya Nabi sebelum salam sujud sahwi. Ini 5 kali Nabi SAW melakukan sujud sahwi. Wa hikmatu sahwihi SAW, dan hikmah lupanya Nabi SAW fi hadhil marrah, di beberapa kali ini, li ajli tasyri', untuk tujuan syariat. Jadi lupanya Nabi di hadhil marrat, di beberapa kali ini, li ajli tasyri', untuk tujuan syariat. Wa kana sahbuhu amma siwallah, padahal lupanya Nabi itu amma siwallah, kepada sesuatu yang selain Allah. Kepada Allah nggak lupa. Tapi kalau kepada selain Allah ya mungkin bisa lupa. Karena seorang manusia bukan manusia biasa. Tapi kalau kepada Allah, Nabi nggak pernah lupa. Loh, kenapa ini? Fi hadhil marrat, di beberapa kali ini Nabi lupa. Nah, ulama bilang lupanya Nabi sengaja dilupakan sama Allah untuk tujuan syariat. Jadi ada contohnya. Padahal hatinya Nabi selalu bersama dengan Allah. Bahkan tidur pun yang
merem cuma matanya, tapi hatinya qalbuhu la yaghfuru wa la yanamu walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Oleh tiba disebutkan qalbuhu la yaghfuru wa la yanamu walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Hatinya la yaghfuru wa la yanam, enggak pernah lalai, enggak pernah tidur. Hatinya walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib, selalu connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga cuma matanya doang. Nah, ini rupanya Nabi di hadhil marat, di beberapa kali ini di ajli tasyrik, untuk tujuan syariat. Wa qala ba'dhum fi dzalik, dan telah berkata sebagian ulama di dalam hal itu, ya sa'ili an Rasulillahi kaifa saha wassahu min kulli qalbin ghafilillahi ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallahi fa'adhimu lillahi. Ya sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku, an Rasulillah, tentang Rasulullah, kaifa saha, bagaimana bisa lupa? Wassahu min kulli qalbin ghafilillahi, padahal lupa itu min kulli qalbin, dari setiap hati, ghafilahi, yang lalai. Ghafilahi sama. Dan lupa itu biasanya dari sifat apa? Hati yang lalai. Ghaba an kulli syai'in sirruhu, telah hilang an kulli syai', dari segala sesuatu rahasianya. Fasaha amma siwallahi wa ta'zimu lillahi, maka lupanya Nabi itu amma, dari sesuatu yang selain Allah. Wa ta'zimu lillahi, sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lupanya Nabi itu untuk tujuan syariat aja, sengaja dilupain sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahalluhu, tempatnya sujud sahwi, tempatnya ba'da tasyahudil akhir, setelah membaca tasyahud yang terakhir, wa qabla salami, dan sebelum salam. Jadi tempatnya tasyahud, tempatnya sujud sahwi itu setelah membaca tasyahud yang terakhir dan sebelum salam. Innaka hamidun majid, sebelum salam. Itu tempat itu. Wa yafutu, dan luput kesunahan sujud sahwi bisalami, dengan salam. Kalau kita udah salam, udah habis deh. Tarikan yang nomor 2 yang bawah itu. Wa kadza yafutu, begitu juga luput kesunahan sujud sahwi bi'adami iradatis sujud, dengan tidak ingin melakukan sujud ba'da salam, setelah salam. Inda tadzakurih, ketika dia ingat, annahu tarakahu, bahwasanya dia meninggalkannya. Wa in arada fima ba'du, meskipun ingin melakukan sujud sahwi setelahnya. Li'annahu a'rada anhu, karena dia telah berpaling darinya. Jadi begitu juga dikatakan luput kesunahan sujud sahwi setelah tidak ingin melakukan sujud ba'da salam, ketika ingat. Jadi begini, dia padahal tadi ingin melakukan sujud sahwi, seperti misalnya meninggalkan tasyahud pertama, harus sahwi deh. Kemudian lupa, dia salam, dan setelah salam kagak ada keinginan bi'adami iradatus sujud, tidak mau keinginan untuk sujud ba'da salam, setelah salam, ba'da inda tadzakurih, ketika dia ingat. Padahal saya lupa untuk sujud sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh iya, sudah ingat, enggak usah.
dengan tidak maunya sujud, selesai habis. Padahal nanti disebutin tuh, kalau lupa kayak begitu tapi tetap mau sujud, tetap sunnah kembali masuk ke dalam sholat untuk melakukan sujud. Jadi yafutu akan hilang kesunahan sujud sahwi bisalami dengan salam illa fi halatin wahidatin, kecuali dalam satu keadaan. Fayakunu ba'da salami, ada sujud sahwi itu setelah salam. Ada gambaran kapan orang sujud sahwi setelah salam. Bisalasati syurut, dengan 3 syarat. Kalau 3 syarat yang terpenuhi, ada tuh gambaran sujud sahwi setelah. Wa indaha, dan ketika itu yalbu salamuhul awwal, sia-sia salamnya dia yang pertama, kagak dianggap salamnya dia yang pertama. Fayajibu alaihi, maka wajib atasnya ayyusallima marratan ukhra, untuk ia salam sekali lagi. Jadi salam yang pertama itu gak dianggap, nanti harus salam kembali setelah sujud. Ya, pada intinya sih memang sebelum salam, karena salam yang pertama tadi kagak dianggap. Fayalhu, maka tidak dianggap salamul awal, salamnya yang pertama. Wajibu alih, wajib atasnya ayyusallima, untuk ia salat marratan ukhra, sekali lagi. Wahia, syarat yang ketiga itu, yang pertama ayyusallima nasiyan lis-sujudi, dia salat lupa untuk sujud. Contoh yang tadi itu, kepengen dalam hati niat ingin melakukan sujud sahwi. Sebabnya tadi ada, misalnya dia meninggalkan tasyahud yang sebenarnya lupa salah satunya. Udah dihentikan kan, kagak boleh bang. Ntar susah deh. Atau lupa baca kunut, udah sujud turun, lupa. Kalau udah sujud, udah ngetakin jidatnya, udah nggak boleh balik. Ya udah, aku sujud sahwi deh. Ada niatan pengen sujud, ternyata lupa. Habis baca tahiyat langsung salah. Ini syarat yang pertama. Ayyusallima, ia salam nasiyan lis-sujud, lupa untuk sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah ya, balik lagi dulu. Masuk ke dalam sholat, dia masuk kan? Sujud sahwi. Jadi pertama duduk, tumanina. Sujud kedua, tumanina. Duduk, baru salam. Jadi salam yang pertama kagak dianggap. Rumahnya udah jadi imam, jadi imam gini. Praktiknya kalau sholat sendiri aja. Lu bingung 2 kali, balik lagi ke orang lain gimana? Walaupun secara hukum nggak apa-apa. Jadi kalau mau paham, ya itu syarat yang pertama. Yang kedua, syaratnya alla yadural faslu, tidak panjang al-faslu itu pemisah baina salami, antara salam wasujud dan sujud urfan, secara adat, secara uruf. Jadi antara salam ya dan sujudnya ini, ingat untuk sujud sahwi pemisahnya agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ingat, oh ini belum sujud sahwi. Jadi jarak antara salam dengan sujud sahwi, ingat itu kagak lama. Kalau lama udah mikir subhanallah juga. Kalau pemisahnya antara salam dan sujud atau ingat untuk sujud sahwi ini lama, secara urufnya secara adat, uruf ini
Kebanyakan orang mengatakan apa? Jadi berkirain aja. Orang kalau biasanya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau udah duduk bangsa 30 detik udah lama itu deh ya. Nah, kalau udah dianggap lama udah nggak usah balik lagi. Karena syarat yang kedua apa? Allah yatul al-faslu, tidak panjang al-faslu pemisah antara salam dan sujud secara uruf. Yang ketiga syaratnya Allah yatra'a mubtilun, tidak melakukan atau tidak mengenai, tidak kena. Lakukan bisa. Mubtilun, oleh yang membatalkan shalah kepada sholatnya. Allah yatra'a mubtilun, tidak kena mubtilun oleh perkara yang membatalkan shalah ya di dalam sholat. Ay munafin laha, yang menafikan sholat. Kahadas, seperti hadas, belum batal. Kalau udah salam ini kentut ya udah. Paham tak? Belum terkena mubtilun, perkara yang membatalkan sholat. Ay munafin, yang menafikan untuk sholat. Seperti apa? Kahadas, seperti hadas. Hadas kan membatalkan kan? Wudu'in najasatin, kejatuhan najasah. Wa tahawulin 'anil kiblah, dan berpaling dari kiblat. Ma'atul fasli, bersamaan lamanya pemisah. Jelas ya? Artinya apa? Belum terkena perkara yang membatalkan sholat. Kalau habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wong amin dia. Ingat belum saja, udah selesai, udah batal ini. Atau perkara yang membatalkan apa? Kejatuhan aja najasah. Atau berpaling dari kiblat, ma'atulil fasl, dengan lamanya pemisah. Di kapan ini seorang ada gambarannya sujud sahwi setelah salam, ya, ini kalau memenuhi 3 syarat. Kalau memenuhi 3 syarat, maka salamnya dia yang pertama nggak dianggap. Harus nanti salam sekali lah. Jelas gambaran itu ya. Sekarang kita ambil gambaran. Tadi dah contohnya, orang lagi salat subuh nih, lupa kunut. Udah turun sujud. Kalau udah sujud, ngeletakin dahi ke tempat sujud, nggak boleh balik. Kalau balik, sengaja tahu hukum batal. Sama orang yang lupa tahiyat yang pertama, udah diri tegak. Kalau udah diri tegak nggak boleh balik. Kalau balik, sengaja tahu hukum batal. Jadi gali gunut. Udah sujud, ya lupa buat. Dah niat melakukan sujud, betul ya? Udah tahiyat yang terakhir, innaka hamidun majid, salah, lupa ya, lupa sujud. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung ingat ya, belum sujud sahwi nih. Nah, boleh dia kembali masuk ke dalam. Ya udah langsung sujud sahwi. Pertama tumanina, kedua duduk tumanina, kemudian sujud yang kedua tumanina, duduk salam. Salam yang pertama tadi kagak jelas ya? Itu gambaran tuh, contoh ada gambaran orang sujud sahwi setelah jarang begitu. Kaifiyatuhu, cara sujud sahwi. Sajdatani, 2 kali sujud. Kasujud di sholati, seperti sujudnya sholat. Jadi sama, 2 kali sujud seperti sujudnya sholat. Boleh sekali nggak? Boleh, tapi ntar bahasa. Wa yaqulu fihima, dan ia berucap fihima, di dalam 2 sujud itu. Ma yaquluhu, apa yang ia ucapkan fi sujud sholat, di dalam sujud sholat.
Jadi bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud di dalam sholat. Apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya. Bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud. Jadi wa yaqulu fihi ma yaquluhu fi sujud salat. Dia membaca di dua sujud itu ma yaquluhu, apa yang dia baca di dalam sujud salat. Wastahsana, dan menganggap baik ba'duhum, sebagian ulama, ayyakula, berucap, idza fa'ala sababahu nasiyan, apabila fa'ala, dia melakukan sababahu, akan sebab sujud sahwi, nasiyan, dalam keadaan lupa. Kalau misalnya dia itu melakukan sebab yang disebabkan untuk sujud sahwi, melakukannya karena lupa. Dari itu meninggalkan tasyahud yang pertama lupa. Udah dipecah kan kagak boleh berarti meninggalkannya karena lupa. Maka ia berucap dalam sujud sahwi, subhanalladzi la yashu wa la yadam. Maha suci Allah, zat yang enggak pernah lupa dan enggak pernah tidur. Ini kalau dia melakukan akan sebab sujud sahwi karena lupa. Tarikan yang bawah. Wa amma idza fa'ala sababahu muta'ammidan, adapun kalau dia melakukan akan sebab sujud sahwi muta'ammidan, dalam keadaan sengaja dia meninggalkan tahiyat pertama, sengaja, atau dia meninggalkan qunut sengaja, boleh gak? Boleh aja. Kita tinggalkan tahiyat pertama pun hukumnya sunnah, betul? Sunnah apa? Ada ngomong kita tahiyat pertama dah langsung diri dah. Lagi nungguin bisnis misalnya. Nah itu orang berarti dia. Kalau kebelut mah nggak apa-apa kebelut. Ya. Ada kalau kita tahiyat pertama sengaja tinggalkan tahiyat pertama langsung berdiri. Sengaja meninggalkan qunut langsung sujud. Berarti melakukan sebab sujud sahwinya karena sengaja. Falyastaghfirullah fi sujud. Maka bacaannya istighfar. Bacaan sujud sahwi apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini istahsana faqruhum, menganggap baik sebagian ulama. Memang pendapat yang terkuat, ya, bacaan sujud sahwi sebabnya apa saja, mau sengaja meninggalkannya atau tidak, maka bacanya apa nih? Subhana rabbiyal a'la. Bacanya sama seperti bacaan sujud. Yang digabungkan boleh, yang bengong itu dia juga nggak apa-apa. Bacanya hukumnya sujud. Jelas kan? Bengong doang dia. Yang penting tumanina. Faidatu sujud sahwi. Sekarang kita berbicara faidah sujud sahwi. Apa sih faidahnya ini? Jabrul khalal, menambal kesalahan, al-wajib yang terjadi, qablahu, sebelum sujud, wal waqi', dan kesalahan yang terjadi ba'dahu, setelah sujud, wal waqi', dan kesalahan yang terjadi fihi, ketika sujud, di dalam sujud. Dia akan terangkan satu-satu. Jadi faedah sujud sahwi itu jabrul khalal, menambal kesalahan yang terjadi sebelum sujud atau kesalahan yang terjadi setelah sujud atau kesalahan yang terjadi ketika di dalam sujud. Lihat ya. Yang pertama,
Nah, wala yajbur nafsah. Ya. Wala yajbur nafsah. Dia tidak bisa menambal nafsah akan dirinya. Maksudnya apa? Tidak bisa menambal akan dirinya. Yang pertama suratul khalal. Tentunya ada masing-masingnya. Apa sih menambal kesalahan yang terjadi qablahu sebelumnya? Suratul khalal, gambaran kesalahan al-waqi' yang terjadi qabla sujud sahwi, sebelum sujud sahwi. Ini jelas ini, bi an fa'ala sababan, dengan ia melakukan akan sababan min asbabi sujud sahwi, salah satu dari sebab-sebab sujud sahwi. Melakukan salah satu daripada sebab-sebab sujud sahwi. Seperti apa? Kata kita tasyahudil awal, seperti meninggalkan tasyahud yang pertama. Yasjudu, maka dia sujud fi nihayatis salati, di akhir salatnya, lisahwi, karena sebab lupa, meninggalkan tasyahud yang pertama. Fayajburul khalal, maka akan menambal itu sujud sahwi al-khalal, akan kesalahan al-waqi' yang terjadi qablahu, sebelum sujud. Jelas ya itu ya. Jadi kesalahannya memang sebelum sujud sahwi. Nah, dia melakukannya itu karena sebab itu kesalahan kan begitu. Gambaran yang pertama jelas. Wa suratul khalal, gambaran kesalahan al-waqi' yang terjadi pada sujud sahwi, setelah sujud sahwi. Nah, yang agak apa nama? Yang jarang. Ini kan kita bicara tentang faedah sujud sahwi. Di antara faedahnya menambal kesalahan yang terjadi setelah sujud sahwi. Sudah susah. Apa gambarannya? Bi'an sajada lis-sahwi. Seseorang sujud sahwi. Bisababin min asbab sujud sahwi. Karena sebab salah satu dari sebab-sebab sujud sahwi. Dia melakukan sujud sahwi karena dianggap melakukan salah satu sebab sujud sahwi. Summa ba'da dzalika sujud, kemudian setelah sujud itu fa'ala sababan akhar, dia melakukan sebab yang lain min asbab sujud sahwi, dari sebab-sebab sujud sahwi. Seperti apa? Ka'aklin khalilin nasiyan, seperti makan yang sedikit lupa. Au kalamin qalilin nasiyan, atau bicara sedikit lupa. Fala yasjud lis-sahwi, maka dia enggak usah sujud sahwi lagi. Maratan saniyah, kedua kali. Kenapa? Li'anna sujud sahwi, karena sujud sahwinya dia yang tadi yajburul khalal, menambal akan kesalahan al-waqi' ba'dahu, yang terjadi setelah sujud. Ini mesti tarkis ya, itu mesti konsentrasi. Karena masalah jarang ya. Jadi sujud sahwi ini sebabnya ini kita belum bahas, sebabnya ada 4. Sebabnya berapa ada? Kita bocorin dulu nih. Sujud sahwi ya, bocorin ya. Salah satu sebabnya begini. Nanti akan disebutkan fi'lu ma yutilu amruhu wa la yutilu sahwu idza fa'alahu nasiya. Salah satu sebab seorang sunnah untuk sujud sahwi karena dia melakukan sesuatu di dalam sholat yang apabila melakukannya sengaja membatalkan sholat, dan apabila melakukannya tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Salah satu sebabnya itu.
Salah satu sebab kapan orang sudah sujud, dia melakukan di dalam sholatnya sesuatu yang apabila kalau melakukannya sengaja sholatnya kalau tidak sengaja atau dalam keadaan lupa sholatnya kagak. Tentunya orang lagi sholat makan sedikit kagak sengaja, makan sedikit kagak. Udah kita bahas ya perkara-perkara yang membatalkan sholat. Makan, betul? Kemarin tuh. Kalau yang dimakan dikit dan tidak sengaja, maka tidak batal. Kalau begitu ya, makan dikit tidak sengaja kagak. Sedikit seukuran 1 wijen 2 wijen. Lagi sholat ini ketelan nih sisa nasi dikit. Ketelan kagak sengaja, namanya ketelan. Batal gak sholatnya? Enggak. Kenapa? Karena sedikit dan tidak sengaja. Meskipun kagak batal sholatnya karena yang dimakan sedikit dan tidak sengaja, tapi sunat baginya untuk sujud. Kenapa sebabnya? Tadi itu salah satu sebabnya dia melakukan sesuatu hal di dalam sholat. Kalau melakukannya sengaja membatalkan, kalau tidak sengaja atau lupa tidak membatalkan. Dalam hal ini makan. Alhamdulillah sini. Nah, di sini contohnya. Orang dalam sholatnya melakukan salah satu sebab yang disunahkan sujud sahwi. Itu tadi meninggalkan tahiyat yang sujud sahwi dah. Habis membaca tasyahud yang terakhir, dia sujud sahwi. Sahwi pertama, tumanina, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua. Habis sujud yang kedua, dia bangun. Nah, sebelum salam, ketelan sesuatu dikit. Paham tak? Ketelan nasi dikit. Atau ya? Nggak sengaja. Nggak batal. Tapi kan dia melakukan sesuatu di dalam sholat yang apabila sengaja membatalkan sholat dan apabila tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Betul? Itu kan salah satu sebab seorang sunnah untuk sujud. Dia melakukannya setelah sujud sahwi sebelum salam. Nah, dalam hal ini nggak perlu sujud sahwi sekali lagi. Karena sujud sahwi yang tadi dia lakukan sudah menambal kesalahan yang terjadi ba'dahu setelah sujud sahwi. Paham maksudnya itu? Ya, ini ya. Di sini maknanya gitu. Jadi ini suratul khalal, gambaran kesalahan al-waqi yang terjadi ba'da sujud sahwi, setelah melakukan sujud. Jadi faedahnya sujud sahwi itu dapat menambal kesalahan yang terjadi setelah sujud. Jadi nggak perlu dia sujud sahwi lagi itu. Karena sujud sahwi yang tadi sudah cukup, udah menambal, bisa menambal kesalahan yang terjadi setelah sujud. Itu gambaran kedua. Gambaran yang ketiga, suratul khalal al-waqi' fi sujud sahwi. Gambaran kesalahan yang terjadi di waktu sujud sahwi. Lagi sujud sahwi dia. Contohnya apa? Bi an sajada lisahwi. Seorang sujud sahwi bisababi min asbabi. Karena ada salah satu sebabnya. Summa fa'ala sababan akhar. Kemudian ia melakukan sebab yang lain. Disujud sahwi untuk sujud sahwi. Wa huwa sajidun lisahwi, dan dia itu sedang dalam keadaan sujud sahwi. Seperti apa? Ya, tadi itu mirip. Ka'aklin qalil nasiyah, makan sedikit dalam keadaan lupa.
atau bicara sedikit dalam keadaan lagi sujud sahwi gitu ya, ketelan nasi dikit. Gambaran yang sebelumnya kenapa? Ketelan nasi yang kagak sengaja setelah sujud sahwi. Yang ini gambarannya lagi sujud sahwi. Lagi sujud sahwi, ketelan dikit nasi nih, dikit, batal ya? Enggak batal. Fala yasjud lis-sahwi marratan ukhra. Maka nggak boleh dia sujud sahwi sekali lagi. Kenapa? Karena sujud sahwi, karena sujud sahwi itu dia jeburu menambal al-khalala akan kesalahan al-waqi yang terjadi fihi di dalamnya. Jadi kalau lagi melakukan sujud, karena sujud sahwinya dia sudah menambal kesalahan yang sebelumnya, kesalahan yang setelahnya, dan kesalahan yang terjadi ketika melakukan sujud. Jelas ya? Dengan kita kenapa? Surah Qaulihi yang keempat, gambaran ucapan wala yadkuru nafsahu. Sahwi itu tidak bisa menambal dirinya. Tidak bisa menambal dirinya. Gambaran gimana? Bi'an zanna. Seseorang mengira, menyangka anna alaihi sujudas sahwi, bahwasanya ada padanya disunahkan untuk sujud sahwi. Bisabab minal asbab, sebab salah satu sebab Tetapi tasyahud awal seperti meninggalkan tasyahud yang dia menyangka begitu. Summa tabayyan ba'da sujudihi, kemudian tabayyana menjadi jelas ba'da sujudihi, setelah sujud sahwinya dia, annahu lam yaf'al dzalika sabab, bahwasanya dia tidak melakukan itu sebab. Jadi orang menyangka dia itu melakukan salah satu sebab yang disunahkan untuk sujud sahwi, kayak meninggalkan tasyahud yang pertama. Nyangkanya gitu. Ya udah dia sujud sahwi. Setelah sujud, apa yang menjadi jelas baginya? Annahu lam yaf'al dzalika sabab, bahwasanya dia tidak melakukan itu sebab. Oh, tadi ada tasyahud. Ambil. Itu sebelumnya sangkanya dia kagak tasyahud pertama. Habis sujud sahwi, sebelum salat baru ingat, loh, aneh tadi tasyahud yang pertama. Orang yang soal banyak utangnya nih. Ingat ya. Fahuna, maka di sini yusannu ayyasjuda lisahwi marratan saniyatan, disunahkan baginya untuk sujud sahwi sekali lagi. Kenapa? Li'anna sujud sahwi la yajbur nafsahu, karena sujud sahwi itu tidak menambal dirinya. Sujud sahwi yang pertama itu kesalahan, betul? Dia sangka meninggalkan tahiyat pertama, ya udah dia sujud sahwi. Habis sujud sahwi baru itu loh, oh jadi tasyahud yang pertama. Sunnah baginya untuk sujud sahwi sekali lagi. 2 kali mesti boleh sujud. Kenapa? Karena sujud sahwi tidak bisa menambal dirinya. Kesalahan begitu. Kesalahan itu sujud sahwi. Jelas ya? Itu gambaran-gambaran. Ini kita belum masuk asbabnya. Asbabnya ada 4. Insyaallah pada minggu akan datang. Sebab-sebab kapan seorang disunahkan melakukan sujud. Jadi antum kalau misalnya ragu ini sholat ana disunahkan sujud sahwi apa kagak, ya jangan. Karena orang kalau melakukan sujud sahwi tanpa ada sebabnya, ya ada sebabnya, ya batal sholatnya. Boleh. Boleh. Dia harus ada sebabnya. Ada berapa? Ada 4. Nanti dipahami.
8 orang sunnah baginya sujud, terutama bagi imam-imam mesti rutin. Allahu a'lam. Ada pertanyaan boleh,